Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada saya untuk saya bisa berdiri di tempat ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah menemukan Tuhan di segala keadaan. Kita sama-sama baca Alkitab kita dalam Yeremia 27 ayat yang pertama sampai ke 22. Disuruh untuk memikul kuk Babel. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara, di tempat ini, jangan dipencet ya, bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Tidak ada yang bisa memungkiri itu. Bangsa Israel dipilih Tuhan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dari mungkin ribuan, mungkin dari jutaan bangsa di muka bumi ini Tuhan memilih bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang selalu diberkati dan ditolong Tuhan. Bahkan menang dalam peperangan. Ada banyak sekali kisah firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Israel mengalahkan banyak sekali bangsa-bangsa lain. Bahkan hanya dengan mengelilingi tembok bisa kalah, temboknya bisa runtuh. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika membaca pasal ini, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa aneh sekali, bangsa pilihan Tuhan disuruh untuk menyerah loh. Bapak Ibu Saudara tahu nggak dalam ayat kedua itu, kuk, ternyata kuk itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kuk adalah sesuatu beban yang ditaruh di leher kita. Bayangkan biasanya kuk itu dipasangkan kepada hewan-hewan lembu. Kerbau yang untuk di sawah biasanya. Untuk menarik beban itu. Tetapi di sini bangsa Israel diminta untuk menaruh kuk itu. Sebagai tanda bahwa bangsa Israel menyerah kepada Raja Babel. Disuruh bangsa Israel itu untuk takluk. Karena apa Bapak Saudara? Di ayat yang ke-8 itu menceritakan bahwa ternyata dahulu bangsa Israel itu sudah lama berperang dengan Raja Nebukadnezar ini. Dan mereka sudah kalah berkali-kali. Mereka sudah banyak kehilangan jiwa-jiwa. Mereka sudah banyak sekali kehilangan pahlawan-pahlawan mereka. Firman ini diberikan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Mau berapa lama lagi kalian berjuang seperti ini? Mau berapa lama lagi manusia habis di bangsa Israel ini? Berapa lagi pahlawan-pahlawan orang-orang kuat yang harus meninggal karena kesalahan kalian ini. Karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan Bapak Saudara. Bangsa Israel tidak lagi seperti bangsa yang dahulu begitu erat, begitu dekat dengan Tuhan. Bangsa Israel sudah menyembah berhala, sudah mengingkari segala perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Bangsa Israel mengalami banyak sekali kesulitan pada zaman ini Bapak Saudara. Bahkan di ayat itu Tuhan bilang seperti ini. Haruskah kamu mati, kalau tidak mau takluk, haruskah kamu mati dengan pedang, bahkan penyakit sampar. Tuhan sendiri yang bilang, kalau kamu gak mau menyerah, kalau kamu tidak mau takluk kepada Raja Babel, hal itu akan terjadi kepadamu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada hal menarik di sini. Tidak semua bangsa Israel saat itu adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Di situ masih ada anak-anak Tuhan. Contohnya Nabi Yeremia. Dan anak-anak Tuhan pasti akan bertahan dalam kesulitan. Anak-anak Tuhan pasti akan melewati segala pencobaan bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi Bapak Saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana cara menemukan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal? Apakah itu suatu hal yang mudah? Tentu tidak. Yang pertama adalah menyadari kita tidak bisa sendiri. Saya akan bacakan ayat yang ke-9 dan ke-10. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan menjadi binasa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita hidup di dunia di mana permasalahan kita bukan hanya di dunia nyata, namun juga di dunia maya. Ketika kita memutuskan untuk kita berusaha sendiri, kita seperti bangsa Israel ini, aku gak perlu lagi Tuhan. Ketika kita memutuskan seperti itu, ada banyak sekali hal-hal yang bisa masuk ke kita. Bukan hanya dari orang-orang di sekeliling kita, tapi tentang
Apa yang ada di tangan kita ini? Ketika kita tidak lagi dekat kepada Tuhan, ketika kita tidak mau lagi melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, ini bisa sangat-sangat menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu sekali Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lalu saya dengan Tante Lia itu menyebarkan, apa Tante namanya? Bukan gosip Bapak Ibu Saudara, bukan. Menyebarkan, apa namanya? Banner Perkumkris Bapak Ibu Saudara. Di situ banyak sekali hal luar biasa yang kami alami. Pertama itu, kami itu nggak tahu rumahnya sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kami disuruh membagikan itu kepada gereja-gereja. Kami nggak tahu rumahnya itu di mana. Tante Lia bilang gini, udahlah jalan aja, Tuhan pasti tolong. Bapak Ibu Saudara, kami di mana ya rumahnya? Nggak tahu. Akhirnya udahlah kami belok aja, padahal kami nggak tahu itu di mana. Dengan pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara, ternyata itu jalannya benar. Di rumah itulah yang sebenarnya kami tuju. Padahal kami nggak tahu itu rumahnya. Di situ Tante Lia bilang gini, definisi Tuhan Yesus itu baik. Hal-hal kecil seperti itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita menyadari kita tidak bisa sendiri, kita tidak mampu, itu membuat kita terpesona. Belum lagi ketika kami ada rencana mau ke Moga. Terus ternyata sesampainya di Karangasem, pendetanya bilang gini, udah gak usah jauh-jauh ke Moga, tinggal aja di sini. Semuanya tinggal aja di sini bannernya. Nanti ada acara Natal, nanti kami yang bawa. Pekerjaan yang seharusnya diselesaikan berjam-jam, bahkan mungkin kami bisa sampai malam. Bapak Ibu Saudara, kami sudah pulang itu jam 3 sore, kami sudah selesaikan. Kalau bukan karena Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan selesai. Berkali-kali Tante Lia bilang di jalan itu, definisi Tuhan Yesus baik. Sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga baik dalam kehidupan kita semua. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa sendiri, bahkan kita tidak bisa apa-apa, percayalah Tuhan buka jalan.